Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Yunus. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, untuk hari ini saya akan memaparkan materi pada hari ini, pada saat ini, yaitu tentang gaya interaksi manusia komputer atau yang biasa disebut IMK. Komputer merupakan seperangkat alat yang memiliki begitu banyak fungsi. Salah satu fungsinya adalah dapat membantu manusia dalam menyelesaikan tugas, namun hal tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna apabila penggunanya tidak mengetahui cara-cara berinteraksi dengan perangkat komputer yang dimilikinya. Berikut adalah paparan beberapa gaya interaksi dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu yang pertama, command line interface. Command line interface atau disebut dengan CLI adalah tipe antarmuka di mana user berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetik perintah di tiap baris tertentu. Meskipun konsepnya sama, tiap-tiap sistem informasi memiliki nama atau istilah yang berbeda untuk CL-nya. Unix memberi nama CL-nya adalah sebagai base, ASC, KSH, dan lain-lain. Microsoft Disk Operation System atau MS-DOS memberi nama CL command.com atau command prompt. Sedangkan pada Windows Vista, Microsoft menamakannya dengan PowerShell. Pengguna Linux mengenal CLI dengan Linux sebagai terminal. Sedangkan pada Apple namanya adalah command shell. CLI ini mempunyai kelemahan dan kelebihan atau kekurangan dengan kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu mudah membuat folder dan subfolder. Yang kedua, cepat dalam mengcopy. Yang ketiga, spesifikasi hard tidak harus tinggi. Yang keempat, akses cepat. Itu merupakan kelebihan dari CLI. Berikut, CLI juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, resiko kehilangan file besar apabila ceroboh. Yang kedua, tampilan kurang menarik. Yang ketiga, menggunakan perintah dalam bentuk teks. Contoh CLI dalam perintah command line. Contoh dalam Linux yaitu command is atau daftar file dan direktori di direktori saat ini, cd dokumen atau mengubah direktori saat menjadi dokumen. Dalam Windows yaitu dir, daftar file atau direktori pada saat ini. Yang kedua, cd desktop atau mengubah direktori pada saat menjadi desktop. Berikut untuk yang kedua yaitu menus. Menus adalah sebuah cara dari sistem untuk mempresentasikan pilihan-pilihan instruksi pada user, di mana tiap instruksi dapat menyebabkan perubahan kondisi interface. Seleksi bisa dilakukan dengan kursor key, mouse klik, ataupun alternatif atau alt yang ditambah dengan kode huruf atau angka. Menus juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari menus yaitu yang pertama ideal, yang kedua memungkinkan eksplorasi, yang ketiga menginstruksikan pengembalian keputusan, yang keempat
adanya penanganan kesalahan yang mudah. Yang kelima, memerlukan sedikit pengetikan. Kemudian kekurangannya, yaitu yang pertama, tidak cocok untuk tampilan grafis kecil. Yang kedua, tidak cocok untuk pemasukan data. Yang ketiga, tidak cocok untuk dialog ternisasi yang mudah pengguna. Yang ketiga, tidak cocok untuk dialog ternisasi campuran. Berikut kita ke gaya interaksi manusia komputer yang ketiga, yaitu natural language. Natural language processing biasa disebut dengan pemrosesan bahasa alami adalah bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia. Bahasa alami atau yang disebut natural language adalah suatu bahasa yang diucapkan, ditulis, diisyaratkan oleh manusia untuk berkomunikasi umum. Jadi, bahasa alami atau natural language yaitu bahasa yang dimengerti oleh manusia. Bahasa alami pada prinsipnya adalah suatu bentuk referensi atau suatu bentuk representasi dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan antara manusia. Representasinya adalah berupa suara, namun juga dinyatakan berupa tulisan. Natural language juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, tidak memerlukan sintaks. Yang kedua, luas dan powerful. Yang ketiga, mudah melakukan interaksi. Yang keempat, merupakan inisiatif campuran. Natural language juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, mempunyai dualisme. Yang kedua, tidak persis. Yang ketiga, bertele-tele. Yang keempat, perancangan perangkat lunak yang rumit. Yang terakhir yaitu tidak efisien. Berikut kita ke gaya interaksi manusia komputer yang keempat, yaitu question atau answer. Question answer adalah topik IR yang ditunjukkan untuk memperoleh jawaban yang tepat dari query yang berbentuk pertanyaan. User diberikan serangkaian pertanyaan yang pilihan jawabannya disediakan oleh sistem dan jawaban akan dipilih oleh user. User akan dibimbing tahap demi tahap selama proses interaksi. Interface ini mudah untuk dipelajari namun terbatas fungsinya. Question answer ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu cocok untuk pengguna pemula. Yang kedua, sering digunakan dalam sistem informasi. Kekurangannya yaitu yang pertama, harus sering dilatih. Yang kedua, perlu keahlian dalam memahami sintaks. Berikut kita ke gaya interaksi manusia komputer yang kelima, yaitu form, filling, dan spreadsheet. Form fill adalah sebuah cara dari sistem interaktif untuk meminta data atau informasi ke user. Sistem nantinya akan menyediakan beberapa pertanyaan disertai dengan kolom kosong yang nantinya akan diisi oleh user sesuai batas maksimal kolom tersebut. Form filling dan spreadsheet memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihan dari form filling dan spreadsheet ini yaitu yang pertama, isian data yang disederhanakan. Yang kedua, training minimal. Yang ketiga, terstruktur. Yang keempat, mempermudah entry data. Dan yang terakhir yaitu perancangan yang mudah.
Prompt filling dan spreadsheet juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, memerlukan banyak tempat di layar. Yang kedua, terkadang lambat. Yang ketiga, tidak cocok untuk command selection. Dan yang terakhir, mekanisme navigasi kurang jelas. Berikut kita ke gaya interaksi manusia yang keenam, yaitu WIMP. WIMP merupakan ragam default dari sebagian besar aplikasi sistem komputer saat ini. WIMP merupakan ragam interaksi yang berbasis pada pertama Windows, yang kedua icon, yang ketiga menu, yang keempat pointer. Kita kembali ke yang Windows tadi. Windows merupakan area pada layar monitor yang mempunyai sifat seperti terminal yang independen. Dapat terdiri dari teks atau grafis. Dapat saling overlap dan menutupi yang lain atau tersusun secara keramik lantai. Memfasilitasi scroll bars yang memungkinkan pengguna untuk menggerakkan isi Windows ke atas atau bawah atau menyamping. Mempunyai title bars yang menunjukkan nama Windows. Berikut merupakan contoh gambarannya, keuntungan dan memudahkan user pengguna. Untuk membuka lebih dari satu Windows, kekurangannya adalah membingungkan user jika membuka terlalu banyak Windows. Berikut ke icon. Icon merupakan gambar berukuran kecil yang mewakili suatu objek dalam antarmuka. Dapat merupakan suatu lambing dari sebuah aplikasi atau tindakan. Icon juga dapat merupakan bentuk Windows yang dapat ditutupi menjadi sebagai representasi kecil, sehingga dapat membuat atau mengaktifkan banyak Windows. Icon dapat bervariasi, mulai dari simbol yang abstrak sampai gambaran yang realistis. Keuntungannya memudahkan kita untuk mengetahui aplikasi apa yang ada karena beberapa aplikasi memiliki icon yang sama. Kekurangannya adalah beberapa aplikasi memiliki icon yang sama sehingga membingungkan pengguna. Berikut menu. Menu merupakan pilihan yang disediakan di layar. Pemilihan menu dilakukan dengan menggunakan pointer. Kelemahan dari menu dapat memakan ruang layar. Maka dari itu sebaiknya menu hanya muncul saat dibutuhkan. Kelebihannya memudahkan pengguna untuk melakukan aktivasi yang dilakukan. Berikut pointer. Pointer merupakan komponen penting. Proses penunjukan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan mouse. Selain itu juga dapat menggunakan joystick, trackball, atau tombol panah pada keyboard. Kelebihannya adalah kita dapat memilih suatu dengan mudah menggunakan pointer ini. Kekurangannya adalah ada beberapa pointer yang didesain kurang baik sehingga menyulitkan pengguna yang memakai. Itu merupakan WIMP, beragam interaksi yang berbasis WIMP. Berikut point dan klik. Point and click adalah aksi yang dilakukan oleh pengguna komputer dengan menggerakkan kursor menuju lokasi tertentu pada layar dan kemudian menekan tombol mouse atau pointing device lainnya. Point and click juga memiliki
kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah cara kerja sederhana. Yang kedua, cara dasar dalam pengoperasian hardware komputer. Yang terakhir, mudah digunakan. Point and click juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak tersedianya fungsi statis. Dari pemaparan saya di atas tadi, itu merupakan gaya interaksi manusia komputer. Sekian dan terima kasih.